Sejarah lahirnya TNI. TNI atau Tentara Nasional Indonesia pada mulanya hanyalah sebuah organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dihimpun dari bekas-bekas anggota PETA, Heiho, dan Seinendan. Setelah adanya beberapa perlawanan terhadap ancaman dari kekuatan asing semakin besar, maka pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL, Urip Sumoharjo, ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Dalam sejarah terbentuknya TNI, terdapat periode pembentukan TNI, diantaranya pada 5 Oktober 1945, telah dikeluarkannya maklumat pemerintah tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudian, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi, bekas Komandan PETA, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya pada 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara, PETA, KNIL, Heiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu di dalam TKR. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1945, diumumnya kembali pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR. Hal ini diakibatkan karena belum mantapnya TKR, yakni hilangnya Supriyadi sejak berakhirnya pemberontakan PETA di Blitar pada Februari 1945. Kesimpulannya adalah, secara operasional, kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Ia memilih markas besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR menjadi 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi, sedangkan Sumatera dibagi menjadi 6 divisi. Seperti yang kita ketahui, TNI pada mulanya hanyalah sebuah organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat. Kemudian pada 5 Oktober 1945 berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Barulah pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan keberadaan Tentara Nasional Indonesia demi mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yakni antara TRI dengan laskar-laskar perjuangan rakyat secara resmi agar lebih memperkuat sistem pertahanan. Nah, di sini akan dijelaskan dari TKR, TRI, ke TNI. TKR dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Kemudian atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 SD 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isi penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan, Tentara Keselamatan Rakyat menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan maklumat pemerintah tertanggal 26 Januari 1945. Kemudian ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun, dalam maklumat tersebut tidak menyinggung tentang kedudukan badan-badan perjuangan atau kelaskaran di luar TKR. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut atau ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan TRI Angkatan Udara atau AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Mei, diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi, di antaranya 1. Di lingkungan markas besar. A. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kepala Staf Umumnya adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Lalu yang kedua adalah pengurangan jumlah divisi. Jawa Madura yang semulanya 10 divisi dijadikan 7 divisi, ditambah 3 brigade di Jawa Barat. Lalu Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi. Yang ketiga, dalam Kementerian Pertahanan, A. Dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudipyo. B. Dibentuk Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran. Lalu pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Lalu tibalah peresmian Tentara Nasional Indonesia.
Pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan keberadaan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Segenap anggota Angkatan Perang yang tergabung dalam TRI anggota Kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI AD atau Angkatan Darat, TNI AL atau Angkatan Laut, dan TNI AU atau Angkatan Udara. Semua itu dikenal dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini ABRI kembali bersama TNI. Di sini terdapat foto TNI pada masa kemerdekaan. Lalu yang terakhir adalah TNI pada masa sekarang. Sekian video kali ini, terima kasih dan mohon maaf.